Ya, shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di hari ini? Semua sehat dan sudah bangun ya? Hari ini anak-anak akan kembali belajar. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, Ibu Almi mau mengajak anak-anak bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Karena hari ini kita masih bisa bangun, bernapas, melihat, mendengar dengan baik. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin Ibu Almi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami bisa bangun dari tidur kami. Dan pagi hari ini kami sukacita mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami mau belajar di hari ini. Tuhan Yesus berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya. Boleh tepuk tangan ya anak-anak. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang sama. Sekali lagi. Boleh tepuk tangan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang sama. Ya, anak-anak kita sudah memuji Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Jumlahnya berapa? 8 orang ini diselamatkan Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Bye-bye. Ya anak-anak, hari ini anak-anak akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, kenapa sih harus setiap hari mendengarkan firman Tuhan? Kenapa sih harus setiap hari merenungkan firman Tuhan? Nah kemarin anak-anak ingat Ibu Elmi ada ajarin anak-anak tentang salah satu tokoh Alkitab yang namanya Bapak Nuh. Nah Bapak Nuh itu orangnya dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Itu dengan cara apa? Dengan cara Bapak Nuh itu selalu berbicara kepada Tuhan, selalu berdoa ya, dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Makanya anak-anak juga harus mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini Ibu Mai mau lanjutkan cerita yang kemarin. Kemarin ceritanya Bapak Nuh katanya orangnya itu baik ya, dan orangnya itu taat sama Tuhan. Nah anak-anak tahu nggak, waktu Bapak Nuh hidup, di zamannya Bapak Nuh itu ada orang-orang lain, ada manusia-manusia lain. Tapi manusia-manusia yang lain itu mereka semuanya jahat. Mereka adalah orang-orang yang suka mencuri, suka berkelahi. Wah, pokoknya mereka jahat deh. Dan anak-anak, siapa di sini yang suka berkelahi? Ayo, siapa ada yang suka berkelahi? Wah, itu tidak boleh ya. Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang suka berkelahi. Baik berkelahi dengan teman, atau dengan koko, dengan cece, atau dengan dede ya, tidak boleh. Anak-anak juga ada nggak di sini yang suka mencuri? No, itu tidak boleh ya anak-anak. Kita tidak boleh mencuri. Tuhan tidak suka. Nah anak-anak,
Karena orang-orang yang ada di zamannya Bapak Nuh itu semuanya jahat, akhirnya Tuhan mau memusnahkan orang-orang yang jahat. Memusnahkan itu berarti orang-orang yang jahat ini mau dihilangkan dari dunia ini. Wah, dengan cara apa? Tuhan mau mengirimkan air bah, yaitu banjir yang besar yang bisa membuat semua orang terhempas, akhirnya meninggal ya. Nah, tapi anak-anak, Tuhan mau menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Tuhan waktu itu menyuruh Bapak Nuh untuk membuat sebuah bahtera ya anak-anak. Saya lihat gambarnya nih ya. Bahteranya besar. Kenapa bahteranya besar sekali? Karena Tuhan suruh Bapak Nuh untuk membawa segala macam binatang sepasang-sepasang. Jadi binatang misalnya kucing, anjing ya, Bapak Nuh harus bawa betina dan jantan, atau kalau kita bilangnya yang cowok dan yang cewek ya, sepasang mereka dibawa. Ada singa sepasang, ada jerapah, ada gajah, pokoknya semua binatang yang ada di dunia ini yang Tuhan sudah ciptakan diambil dua ya, jadi sepasang cewek cowok ya, betina dan jantan ya. Nah akhirnya makanya mereka masuk di dalam bahtera yang besar itu karena Tuhan mau selamatkan mereka. Akhirnya Tuhan mengirimkan banjir yang besar, tapi Bapak Nuh, keluarganya dan anak-anaknya, istrinya dan anak-anaknya, dan binatang-binatang yang sudah dibawa dimasuk ke dalam bahtera, nah mereka selamat. Nuh membuat bahtera dan membawa segala jenis binatang ke dalamnya. Akhirnya Bapak Nuh diselamatkan Tuhan melalui bahtera yang dibuat Bapak Nuh itu. Nah anak-anak tahu nggak, kita ini semuanya, kita ini adalah manusia berdosa. Kalau kita manusia berdosa berarti kita ini adalah manusia yang jahat. Nah anak-anak, seharusnya kita juga dihukum loh sama Tuhan. Tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita selamat. Makanya Tuhan mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita, supaya kita tidak mati, supaya kita tidak binasa, tapi kita selamat. Makanya sampai hari ini kita juga bisa hidup dan kita bisa kenal Tuhan Yesus. Anak, Tuhan itu berkuasa menyelamatkan orang yang mau Dia selamatkan. Kalau Tuhan mau selamatkan Bapak Nuh, Tuhan bisa. Kalau Tuhan mau selamatkan kamu, mau selamatkan Ibu Mayu dari kematian, Tuhan bisa. Tuhan itu sangat berkuasa. Nah, karena Tuhan sangat berkuasa, anak-anak harus mengandalkan Tuhan dan harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya anak-anak. Itu supaya anak-anak bisa diselamatkan. Nah, hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menyayangi kita, yang selalu melindungi kita, Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Nah anak-anak, kita bersyukur ya, kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Ibu Mayu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya. Tuhan, saya mau hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau belajar. Tuhan berkati supaya saya bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Moni. Selamat pagi ibunya. Apa kabar Ibu Moni? Luar biasa.
Yes. Anak-anak di rumah juga pasti luar biasa ya. Ibu Monik sehat hari ini? Sehat Ibu. Puji Tuhan. Nah, anak-anak pasti bingung kenapa kok Ibu Bunga yang di sini sama Ibu Monik. Biasanya kalau Ibu Monik itu bertemannya sama siapa? Yolita. Iya, biasanya sama Ibu Yolita. Tapi hari ini Ibu Bunga yang menggantikan Ibu Yolita karena Ibu Yolita sedang sakit. Nanti anak-anak di rumah doain Ibu Yolita ya supaya Ibu Yolita cepat sembuh dan bisa kembali mengajar anak-anak bersama-sama dengan Ibu Monik dan ibu yang lain. Oke? Bisa? Wah, terima kasih karena anak-anak sudah mau berdoa untuk ibu gurunya. Hari ini, anak-anak masih ingat kemarin Ibu Bunga ada ngajarin anak-anak tentang huruf, tentang abjad, tentang alfabet. Coba anak-anak kembali ke papan. Anak-anak masih ingat ada huruf vokal. Huruf vokal itu jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Ya, huruf vokal ada 5, yaitu A, E, I, O, U. Ya, itu huruf vokal. Kalau di dalam keseluruhan abjad atau huruf ini, anak-anak perhatikan yang sudah di rumah masukin di dalam kotak, itu disebut dengan huruf vokal. Suara yang di dalam kotak kemarin Ibu bilangnya adalah huruf apa? Ada yang masih ingat? Huruf apa ya? Benar, ini namanya huruf konsonan. Anak-anak masih ingat jumlah huruf konsonan ada berapa? 18? Salah. 20? Salah. Jumlahnya adalah 21. Huruf konsonan ada 21. Huruf vokal ada 5. Jadi kalau 21 ditambah dengan 5, jumlah semua huruf ada 25. Oke? Anak-anak di rumah ingat ya, huruf vokal ada 5, konsonan ada 21. Hari ini kita mau belajar masih tentang anggota tubuh kita yang Tuhan berikan sama kita. Biasanya kita belajar tentang mata, ya Ibu Monik ya, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Hari ini kita mau belajar tentang anggota tubuh yang bagian dalam, yang tidak terlihat oleh siapapun. Biasanya itu kalau terlihat kalau kita mandi. Anak-anak kalau mandi pakai baju? Ibu Monik kalau mandi pakai baju? Pakai pakaian? Pakai celana? Enggak. Anak-anak di rumah mandi pakai baju? Pasti mamanya merajuk pakai baju. Nanti bajunya basah. Ya, anak-anak kalau di rumah pasti mandinya telanjang. Telanjang itu tidak pakai apa-apa. Tidak pakai apa-apa. Begitu anak-anak buka pakaian, nampak kan tubuh bagian di dalamnya. Di dalam pakaian ini ada yang namanya jenis kelamin. Kalau waktu itu pertama-tama kita belajar jenis kelamin itu ada berapa Ibu Monik? Ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin ada dua, Tuhan ciptakan ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jenis kelamin ini punya nama. Untuk laki-laki itu, anak-anak tahu nggak namanya? Ibu Monik tahu nggak namanya? Apa namanya? Ya, untuk laki-laki namanya penis. Bukan, biasanya mama sebut itu burung. Hah? Burung? Betul nggak Ibu Monik? Salah Ibu. Salah, yang Ibu Monik bilang itu benar anak-anak ya. Ibu Monik bilang nama jenis kelamin laki-laki itu penis. Apa Nana? Iya, penis. Jadi kalau di rumah, mama bilang, ih malu, telanjang, nggak pakai baju, nampak burungnya. Oh bilang, oh bukan nah, itu bukan burung, karena nggak punya bulu-bulu, nggak punya bulu-bulu di badannya kayak burung, nggak punya sayap, dan nggak bisa terbang. Kalau burung bisa terbang ya? Bisa terbang kan burung ini? Bisa kalau burung. Nah, kalau anak-anak laki-laki ingat tadi, nama jenis kelaminnya itu adalah penis. Kayak anak-anak punya nama
Moni punya namanya apa? Punya Ibu Moni dong. Moni, Ibu Moni juga punya nama Bunga. Anak-anak, jenis kelamin anak-anak yang laki itu punya nama, namanya penis. Lalu jenis kelamin yang kedua adalah perempuan. Anak perempuan juga punya nama. Untuk jenis kelaminnya apa itu Ibu Moni? Untuk jenis perempuan, jenis kelamin pada perempuan adalah vagina. Apa Ibu Moni? Vagina. Iya, jenis kelamin untuk anak perempuan adalah vagina. Ibu mau ulangi sekali lagi ya. Jenis kelamin untuk anak perempuan itu namanya vagina. Kalau ada yang bilang ini, Mama bilang, kalau yang dari WC nggak pakai baju, ih malu dong. Kok itu si siapa ya? Si Susi nggak pakai baju, nampak titiknya. Bukan, bilang Mama. Itu bukan titiknya, namanya vagina. Apa itu namanya? Iya, vagina. Ibu mau ulangi ya. Karena laki-laki jenis kelaminnya adalah penis, sedangkan anak perempuan jenis kelaminnya namanya vagina. Ingat ya. Kita sudah belajar tentang nama dua dan jenis kelamin. Laki-laki dinamakan penis dan perempuan dinamakan vagina. Anak-anak ingat ya. Untuk tugas selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan beberapa tugas. Nanti anak-anak perhatikan, bukan Ibu Bunga yang akan memperagakannya, tapi nanti ada Ibu Moni dan Ibu Jela yang akan membantu anak-anak waktu anak-anak belajar memperagakannya. Tolong diperhatikan dengan baik dan didengarkan dengan baik supaya tidak salah. Bisa anak-anak? Ya, anak-anak, sekarang kita mau membuat stempel menggunakan daun. Nah, Ibu Moni punya daun yang seperti ini. Anak-anak nanti di rumah boleh menggunakan daun apa saja. Nah, di daunnya ini ada bagian depan dan bagian belakang. Anak-anak cukup menggunakan bagian belakang saja. Nah, kita akan membuat stempel. Kita masukin di dalam larutan pewarna yang rata ya anak-anak. Selanjutnya teteskan dulu airnya, larutan pewarnanya agar tidak mengenai bagian yang lainnya. Sudah itu kita tempel di buku gambarnya. Ratakan ya. Dan angkat. Tempel lagi. Diangkat. Sudah, hasilnya cantik ya. Nah, anak-anak, kita masih mempunyai dua tugas. Yang ini kita akan memberikan tanda silang pada gambar benda-benda yang berbahaya. Anak-anak masih ingat kan benda-benda berbahaya itu apa aja? Ya, benda-benda berbahaya itu seperti gunting, api, pisau, paku, kompor, silet, dan masih banyak lagi benda-benda yang berbahaya. Anak-anak, kalau yang benda-benda berbahaya, anak-anak kasih tanda silang pada kotaknya. Anak-anak sudah mengerti kan? Dan tugas yang terakhir adalah di sini ada gambar payung. Nah, anak-anak nanti mewarnai gambar payung, kemudian anak-anak gunting, lalu ditempel di buku gambar atau di buku menempel. Bisa? Bisa ya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar dan mengerjakan tugas. Sekarang Ibu mau ajak
ajak anak-anak nyanyi Inilah Tubuhku. Sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dan berdoa dengan sikap berdoa lipat tangan, tutup mata. Bapa, terima kasih. Sudah membimbing kami dari pagi sampai siang ini kami boleh belajar bersama ibu guru. Tuhan berkati kami agar bisa memahami pelajaran yang ibu guru sampaikan pada kami. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.